Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Ameliani dari KSPPS PTN Banjarnegara Cabang Unggulan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, memberikan kita kesempatan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya beserta kita selaku umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu penyakit yang harus kita hindari sebagai penyakit hati adalah iri dan dengki. Jalan masuknya syaitan ke dalam hati manusia itu lewat al-hasad, lewat iri dan dengki. Apa makna dari iri dan dengki? Iri itu tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Sedangkan dengki bukan hanya tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, akan tetapi dia berharap kebahagiaan orang itu hilang dan berpindah kepadanya. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Kenapa ada sifat iri dan dengki? Karena di antara faktornya kita tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Dan kita merasa bahwa apa yang Allah hadirkan untuk kita adalah sesuatu yang tidak pas. Padahal setiap Allah hadirkan sesuatu dalam kehidupan kita itu sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan kita. Jadi tidak mungkin Allah itu memberikan apapun dalam kehidupan kita kecuali memang butuhnya segitu, pantasnya segitu. Maka orang yang senantiasa iri dengki adalah orang yang tidak memahami keadaan itu. Jangan pernah mengukur ukuran kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain, karena sampai kapanpun tidak akan pernah bisa cukup. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Perlu kita pahami, iri dengki adalah salah satu penyakit hati yang bisa menggugurkan pahala. Ketika Ramadan, ketika puasa, penyakit hati yang bisa merusak pahala puasa adalah iri dan dengki, teman-teman. Waspadalah terhadap hasad. Sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api membakar kayu. Hadis riwayat Abu Dawud. Memiliki penyakit iri dengki bisa menggugurkan dan mengurangi pahala puasa, karena sesungguhnya kamu sedang melakukan keburukan. Sekalipun itu tidak diucapkan, tetapi malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Maka dari itu, hindari sifat iri dengki, karena sifat ini hanya akan menghancurkan dirimu sendiri dan membuatmu tidak bersyukur. Pahami bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah berusaha dan berdoa. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita lupakan adalah kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Jika
Jika itu yang dihadirkan, maka insya Allah iri dan dengki akan hilang dalam diri kita. Dan berusahalah untuk menerima apapun dalam kehidupan ini dengan sesuatu yang terbaik, dengan akhlak yang terbaik. Karena puncaknya iman seseorang itu dilihat dari akhlak. Semakin dia beriman, semakin baik akhlaknya. Semakin dia beriman, semakin terpuji akhlaknya. Dan di antara akhlak yang baik adalah tidak ada iri dan dengki kepada orang lain. Semoga kita semua mampu menghilangkan iri dan dengki dalam kehidupan, sehingga Allah bimbing kita dalam kebaikan dan juga keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.